Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin komparasi tuh kayaknya udah mainstream ya. Kalau kita bandingin Xiaomi dan juga Realme atau Oppo dan juga Vivo. Nah, di video kali ini tuh agak sedikit berbeda. Karena di video ini saya akan bandingin Xiaomi dan juga Vivo. Kedua smartphone ini tuh mirip sebenarnya kalau dilihat dari target marketnya. Sama-sama mengincar anak muda dan juga ponselnya itu slim. Dan ada kemiripan juga di harga dan setup kameranya. So, smartphone apa? Yuk kita simak videonya untuk selengkapnya. Pertama-tama kita bedah dulu spesifikasi dari keduanya. Xiaomi Mi 11 Lite didukung dengan chipset Snapdragon 732G, sementara Vivo V23i bawa chipset dari MediaTek, yakni Helio G95. Untuk spek kameranya, keduanya sama-sama bawa 3 kamera belakang. Di Mi 11 Lite ada 64 MP main kamera, 8 MP ultrawide, dan 5 MP telemakro. Sementara di Vivo V23i ada 64 MP main kamera, 8 MP ultrawide dan 2 MP makro. Di depan spek dari keduanya ini agak jomplang secara resolusi ya. Di Xiaomi ada lensa 16 MP, sementara di Vivo ada lensa 50 MP yang punya teknologi autofocus. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita cek hasilnya. Foto pertama kita coba nilai warnanya ya. Seperti biasa di foto bunga ini kita biasanya akan nampak beda dari warna keduanya. Di sini terlihat bahwa foto secara auto di Mi 11 Lite itu terlihat lebih terang daripada Vivo. Buat warnanya sebenarnya agak mirip-mirip, sama-sama akurat. Nah, di foto kedua mulai nampak perbedaan karakter warna dari keduanya. Xiaomi Mi 11 Lite terlihat lebih punya tone yang cool atau dingin, sementara Vivo lebih warm atau hangat. Soal ini mungkin selera aja ya, pilih yang dingin atau yang hangat. Kayak teh aja. Di foto ketiga terlihat buat foto makanan, warna dari keduanya itu juga mirip-mirip. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, foto dari Xiaomi bisa memberikan warna yang lebih akurat. Karena tone white balance-nya itu lebih netral. Sementara di Vivo warnanya agak sedikit lebih orange. Sedikit banget sih, tapi nggak sampai yang ganggu. Ini tipis banget ya kalau menurut saya bedanya. Even saya udah aktifin AI, fotonya itu ya sama mirip. Untuk dynamic range secara auto, dynamic range dari keduanya juga sama-sama bagus. Cuman menurut saya Xiaomi bisa ngasilin shadow dan highlight yang sedikit lebih berimbang. Sementara pas mode HDR aktif, hasil dari Xiaomi kembali unggul di sini. Terlihat dynamic range-nya lebih luas ya. Buat urusan detail juga Xiaomi oke banget. Tengoklah dedaunannya ini, pas di zoom kelihatan banget mana yang lebih detail. Beralih ke lensa ultrawide. Di sini keduanya sama-sama punya resolusi 8 MP. Secara auto menurut saya Vivo bisa ngasilin foto yang lebih bagus di sini. Dynamic range-nya luas, detailnya oke, dan warnanya juga akurat. Pas mode HDR aktif, hasil dari Vivo V23i semakin kelihatan bagus. Detailnya makin bertambah, meski sedikit over sharpen. Terlihat juga langitnya di sini jadi makin kontras ya. Buat foto potret, hasil dari Vivo V23 ini emang nggak ada obat asli. Buat hasil dari Mi 11 Lite juga oke sebenarnya, cuman skin tone-nya bisa dilihat di sini agak jauh banget kalau dibandingkan dengan skin tone Vivo. Xiaomi di sini menurut saya menang di angle-nya aja yang lebih lebar. Namun soal skin tone, Vivo ini juara satu banget. Di slide selanjutnya menunjukkan kalau Vivo V23i sebenarnya juga punya celah di software-nya. Terkadang kalau software-nya itu mendeteksi cahaya di sela-sela yang kecil-kecil, dianggapnya itu sebagai flare. Padahal ya enggak juga. Sehingga hasilnya tuh kayak gini. Aneh banget kan? Dan juga menurut saya ini adalah salah analisa dari softwarenya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena salah analisa kayak gini tuh jarang banget ditemui. Cuman sesekali aja sih.
Untuk foto makronya hasilnya malah sebaliknya dari foto portrait. Di sini kelihatan banget kualitas tele makro 5 megapiksel dari Xiaomi ini nggak sekedar cuman resolusi. Fotonya itu bener-bener bagus dan bikin foto makro 2 megapiksel itu menangis melihat hasilnya kayak gini. Menurut saya di sektor ini tele makro Xiaomi itu nggak ada obat, ini bagus banget. Di kamera depan seperti yang kita tahu kalau Vivo itu jago banget sama skin tone dan kamera depan. Hasilnya terbukti di sini, dimana hasil dari Vivo ini bikin kita pede buat selfie. Meski muka kita itu pas-pasan, tapi layak banget dipost di sosial media. Akan tapi kalau kalian lebih suka hasil yang natural dan pengen tampil apa adanya, mungkin kalian Ariel Noah ya. Jadi nggak terlalu masalah kalau item. Kamera Mi 11 Lite ini juga udah bagus kok. Beralih ke kondisi yang mungkin paling bikin kalian penasaran, yakni low light. Kita mulai dari foto lensa utama di mode auto. Di foto ini nampak ada beda pada bagian logo cafe-nya ini. Buat mode auto, hasil dari Vivo V23i lebih better daripada di Xiaomi Mi 11 Lite. Namun kegemilangan Vivo di mode auto itu nyatanya nggak berlanjut saat kami aktifkan mode malam. Hasilnya pas naik mode aktif, algoritma software Vivo itu seakan lebih memaksakan ke terang, namun sedikit melupakan noise dan juga detailnya. Sementara hasil dari Xiaomi di sini lebih mendekati aslinya, dimana kondisinya emang cukup gelap dan detailnya juga masih terjaga banget. Buat lensa ultrawide malam hari, hasil ultrawide Vivo kembali menunjukkan kegantengan di kelasnya. Kalau sektor ini menurut saya lebih unggul dari Xiaomi. Secara auto hasilnya juga kelihatan banget lebih oke di sini. Namun kembali lagi, hasil low light di kamera utama itu kembali terulang di lensa ultrawide-nya ini, dimana algoritma night mode dari Xiaomi itu lebih oke daripada Vivo. Saya nggak tahu kenapa ya, Vivo itu selalu kayak nerangin gambarnya, namun terkadang lupa di warna dan noise reduction. Jadi, ya kurang lah. Di sektor potret malam hari rasanya nggak perlu dinilai terlalu detail karena udah jelas di sini tuh Vivo itu juara banget. Kayak di Liga Jerman itu juaranya pasti Bayern Munchen. No debat sih di sektor ini. Selain no debat di sektor potret, di sektor selfie juga rasanya sama. Selfie 50 megapiksel dengan autofocus ini benar-benar bisa bikin hasilnya tuh kayak beda kelas. Gak heran sih kenapa banyak banget yang ketagihan selfie pakai Vivo. Hasilnya itu loh selalu prima dan bikin foto itu lebih pede. Kegantengan itu kayak naik 20% sampai 50%.
sampel video untuk kamera depan dari Xiaomi Mi 11 Lite dan juga Vivo V23e. Ini kita auto di 1080p 30 fps. Hasilnya kayak gini. Tadi mungkin videonya kerasa kurang stabil ya di Vivo V23e. Nah, sekarang videonya mungkin akan lebih stabil karena kita akan ngaktifin stabilisasinya. Buat di Xiaomi itu udah auto ya. Jadi secara auto dia itu udah nyetabilin dan angle-nya tadi mungkin kelihatan agak nge-crop. Dan sekarang kita akan coba buat hasilnya. Ini cuman pelan-pelan aja. Kelihatan belum? Kalau hasilnya itu stabilisasinya, cuman kelihatan exposure-nya ini agak nggak konsisten ya untuk di Xiaomi. Oh, nggak konsisten untuk di Vivo. Satu hal yang jadi kelebihan Xiaomi kalau dibandingkan Vivo adalah selfie 60 fps. Yap, di Vivo V23 itu nggak ada selfie 60 fps ya. Frame rate-nya kayak gini. Kalau di sini sih kerasa kayak lebih smooth. Stabilisasinya mungkin kelihatan cukup oke sih sebenarnya. Oke, jadi ini adalah video dari Vivo V23e dan juga Xiaomi 11 Lite. Xiaomi Mi 11 Lite. Kita coba ini mode stabilisasi di keduanya. Kalau di Xiaomi itu udah auto ya untuk stabilisasinya. Kalau di Vivo ini kita perlu mengaktifkan stabilisasi di menunya. Dan ini udah aktif sih. Ini kondisinya sangat low lag dan habis hujan, jadi mungkin ada petir-petir di belakang gitu ya, semakin menambah efek dramatis. Ini agak terang karena kita di bawah dari lampu. Buat kondisinya kayak gini, silahkan kalian nilai sendiri yang mana yang lebih banyak noise, yang mana yang lebih terang, yang mana yang lebih detail. Kelihatan di sini mungkin sedikit, cuman masih kurang jelas untuk detailnya. Stabilisasinya juga. Oke, masuk ke kesimpulan. Dimulai dari videonya dulu ya. Di sektor ini kedua smartphone ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di Vivo adalah stabilisasi pada kamera belakang yang lebih oke, utamanya di low lag. Selain itu, Vivo juga unggul soal skin tone dan viewing angle-nya juga lebih luas. Sementara untuk Xiaomi, secara warna sedikit lebih saturated, cocok banget buat kalian yang suka warna gonjreng. Selain itu, Xiaomi juga lebih bisa nge-lock exposure, jadi nggak lari-lari kayak apa gitu loh exposure-nya. Buat mikrofonnya juga bagus banget di Xiaomi, dan ada selfie 60 fps yang mungkin kalian butuhkan biar selfie-nya itu smooth banget. Buat videonya ini emang agak susah nyari pemenangnya. Menurut saya lebih ke cocok-cocokin aja kalau kebutuhan kalian itu apa. Untuk fotonya juga sama, hampir berimbang secara kelebihan dan kekurangan. Vivo unggul buat sektor lensa ultrawide, potret, dan selfie. Sementara buat yang lebih suka foto pemandangan atau foto malam hari, foto makro, dan juga overall foto pakai lensa utama, menurut saya Mi 11 Lite adalah pilihan yang tepat. So, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau kalian nggak suka selfie atau potret, menurut saya Mi 11 Lite adalah yang paling oke. Namun beda lagi, kalau kalian pengen punya kualitas selfie yang bagus banget, potret yang bagus banget juga, pilihannya ada di Vivo V23e.
Oke guys, sekian dulu aja video dari berita gadget kali ini. Kalau kalian lebih cocok di yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.